wabarakatuh. Hai kelas. Ya, kita jumpa lagi di pertemuan ke-11 untuk kelas 10. Kita akan bahas masalah ikatan kovalen. Setelah 2 minggu sebelumnya ya, kita udah bahas masalah ikatan ion, yaitu Miss review sedikit. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Yaitu ikatannya juga terjadi karena adanya serah terima. Jadi ada yang menyerahkan elektron dan ada yang menerima elektron. Nah, kemudian minggu sebelumnya kita bahas masalah struktur Lewis ya. Struktur Lewis itu adalah bagaimana cara kita bisa menggambarkan sebuah struktur senyawa. Nah, struktur Lewis ini sendiri nantinya yang akan menjadi dasar untuk kita mempelajari ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen ini ada bedanya dengan ikatan ion, pasti ada beda dengan ikatan ion. Apa-apa saja unsur yang terbentuk, dari unsur apa-apa aja, dan bagaimana terjadinya ikatannya itu. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya tentang ikatan kovalen, tetap perhatikan materinya, so check it out. Jadi ini ada banyak sebenarnya pengertiannya, nanti kan bisa baca lebih detail ya, misalkan bacain sederhananya saja. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, itu yang bedakan dia dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion tadi terjadinya antara unsur logam dan non-logam, sedangkan kalau ikatan kovalen itu adalah karena unsur non-logam. Jadi keduanya itu sama-sama non-logam. Nah, kemudian kalau di ikatan ion, yaitu kita ada serah terima elektron ya, berarti nggak akan ada yang rugi. Jadi nggak akan ada yang rugi. Jadi kayak kita serahkan dan kita juga bisa menerima. Jadi ada kayak kita jual dan kita beli, seperti itulah ya. Nah, sedangkan kalau di ikatan kovalen itu nggak ada serah terima, jadi kita pakai bersama. Jadi barangnya itu, misalnya si elektron itu adalah sebuah barang, nah kita akan pakai bersama. Nah, jadi itulah dia ya, kalau ikatan kovalen itu adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi tidak ada yang menyerahkan dan tidak ada yang menerima, jadi sama-sama dipakai bersama. Itu bedanya antara ikatan kovalen dan ada ikatan ion ya. Nah, jadi pasangan elektron di ikatan kovalen itu ada pasangan elektron yang terikat dan ada pasangan elektron yang bebas. Kalau yang terikat itu namanya PEI, dan kalau yang bebas itu namanya PEB, B bebas, I ikatan. Nah, jadi dalam ikatan kovalen juga, yaitu dia bisa terbentuk 2 pasang ataupun 3 pasang. Jadi nggak hanya sepasang saja, tapi kalau ikatan ion dia bentuknya hanya seperti ini kan. Misalnya kita ambil contoh NaCl ya. Ikatannya kan hanya Na garis Cl. Cuma 1 pasang aja kan. Nah, sedangkan kalau ikatan kovalen kita bisa membentuk 2 pasang. Misalnya di sini ada gambarkan X. Nah, bisa terjadi 2 pasang elektron atau bahkan bisa terjadi 3 pasang elektron. Nah, jadi itu dia ya. Bisa terbentuk jadi ada 3 ikatan. Yang pertama ikatan tunggal namanya kalau dia 1 pasang aja. Ikatan rangkap 2 kalau misalnya dia ada 2 pasang, dan ikatan rangkap 3 jika ada 3 pasang. Kemudian jumlah elektron valensi yang digunakan untuk berikatan itu tergantung pada kebutuhan tiap atom untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu dia duplet. Nah, jadi dia konfigurasi elektronnya itu harus mencapai 2 kalau dia mau duplet, dan oktet itu harus 8. Jadi dia kecenderungan untuk stabil seperti pelajaran sebelumnya, dia harus membentuk duplet dan oktet itu. Nah, sekarang pembentukan ikatan kovalennya. Bagaimana sih caranya ikatan kovalen itu terbentuk? Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya ikatan kovalen tunggal secara sederhananya ya yang sebelumnya. Nah, jadi ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan yang kalau digambarkan garisnya tuh hanya 1. Contohnya kayak gini nih. Nih garisnya cuma ada 1. Nah, jadi ikatan dengan 1 pasang elektron milik bersama. Jadi 1 pasang elektron itu akan dipakai secara bersama oleh kedua belah pihak atau oleh kedua belah atom. Nah, digambarkan dengan tanda 1 garis ikatan. Nah, ini dia ya, tanda 1 garis ikatan. Contohnya adalah NH3. Jadi hal pertama adalah kita konfigurasi elektronkan dulu si NH3. Si N itu punya nomor atom 7. Elektron valensinya 5. Dari mana 5-nya, Miss? Ingat, elektron valensi adalah bilangan kuantum utama yang terbesar. Yang terbesar yang mana? Yang 2. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Sedangkan yang H, karena dia cuma 1, maka ini langsung menjadi elektron valensinya ya. Ingat ya, N itu, kalau misalnya kita gambarkan elektron valensinya 5, berarti gimana? 1 kanan, tadi gimana? Kalau
struktur Lewis yang minggu lalu, kanan, bawah, kiri, atas. Ini masih 4, kemudian di sini ada 5. Nah, ini adalah N. Sedangkan H-nya itu cuma 1. Oke ya, jadi ini harus diingat ya. Ini yang diingat. Nah, ini NH. Oke. Kemudian, nah, N itu kan punya atom 5. Coba perhatikan, ini lihatlah N yang punya dot, titiknya warna biru. Titiknya warna biru, berarti yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang H, dia cuma punya 1, yaitu yang warna merah. Miss, kenapa seperti ini, Miss, bentuknya jadinya? Nah, jadi ini kan sama dengan yang ini kan? Yang ini kan sama dengan yang ini. Kenapa di sini ada kata 3-nya? Ingat bahwa atom itu cenderung untuk ingin stabil. Ingin stabil itu maka dia harus membentuk 8 atau dia harus membentuk 2. Nah, kita lihat bahwa N itu punya elektron valensi 5. Maka dia harus membentuk duplet ya, dia harus membentuk 8. Kalau 8 maka dia kurang berapa? Dia kurang 3 elektron lagi. 3 elektron dia dapat dari mana? Dia pakai dari mana? Dia pakai dari H. Karena H, dia kan punya elektron valensi 1. Dia ingin mencapai kestabilannya yaitu dengan cara duplet. Yaitu dia dengan cara 2. Maka dia butuh 1 elektron, sedangkan si N butuh 3 elektron. Karena sama-sama butuh, yaudah kita pakai bersama aja elektronnya ya. Nah, gara-gara itulah makanya terbentuklah ada di sini, coba lihat ini. Ini ada pemakaian bersama ya, karena ada yang warna biru, ada yang merah. Jadi yang biru itu punya si N, yang merah itu punya si H. Yang ini juga pemakaian bersama, dan yang ini. Nah, sehingga tercapailah 3 elektron untuk si N agar mencapai oktet, dan tercapailah dupletnya si H karena dia terpakai 1. Dia si N memberikan atau memakai bersama elektronnya 1. Sehingga nanti ini berapa? Ini PEI yang berikatan tuh ada 3 pasang, PEB-nya yang bebas itu ada 1 pasang. Nah, ini kalau digambarkan akan jadi N garis, ingat ya, karena dia garis 1, kemudian dia ada H garis, dan ada H juga garis. Nah, itu ya, seperti itu. Itu untuk yang ikatan kovalen tunggal. Nah, bagaimana kalau ikatan rangkap 2? Oke, ikatan rangkap 2 contohnya adalah, ini kalau misalnya Miss gambarkan, dia ada rangkap 2-nya, seperti ini ya. Nah, dia memakai bersama 2 pasang elektron. Ini kan 2 pasang elektron dipakai bersama. Contohnya adalah molekul O2. Nah, oksigen ini kan kalau di konfigurasi elektron kan dia punya elektron valensi 6. Kenapa 6, Miss? Ingat bilangan kuantum utama terbesar. Yang terbesar adalah yang 2 ini, yang terbesar. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, kalau digambarkan O itu punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia punya 6. Kita lihat, ini ada 6. Ada 6. Miss katanya dia punya molekulnya O2. Oke, nggak apa-apa, ada O2. Maka harus ada O2 yang bergabung. Kestabilan itu dia harus menuju duplet ya. Kestabilan itu harus menuju duplet atau oktet. Nah, karena si oksigen punya elektron valensi 6, makanya dia harus menuju apa? Dia harus menuju yang oktet. Dia harus menuju 8 agar dia stabil. Maka dia butuh 2. Nah, si O ini butuh 2 elektron yang pertama. Dan yang kedua, dia juga butuh 2 elektron. Karena sama-sama butuh 2 elektron, kenapa nggak kita pakai bersama aja elektron kita ya? Biar kita sama-sama memenuhi. Nah, sehingga terdapatlah 2 pasang yang dipakai bersama. Yang biru milik O yang sebelah kiri, yang merah milik O yang sebelah kanan. Nah, karena dipakai bersama, sehingga akan terbentuklah ikatan rangkap 2. Maka si O nanti bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, nah penjelasannya ada nih. Ini atom O, dia punya 6 elektron valensi. Maka agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil, tiap-tiap atom dia butuh elektron sebanyak 2. Kedua atom itu saling meminjamkan. Saling meminjamkan adalah kita pakai bersama aja 2 elektronnya. Sehingga kedua atom O tersebut menggunakan 2 pasang elektron secara bersama-sama. Begitu damai ya, kita pakai barangnya bersama-sama. Oke, selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalau rangkap 3 berarti dia X-nya ada 3. 1, 2, 3.
si X ini atau nomor atom ini punya 3 pasang. Dia punya 3 pasang elektron yang akan dipakai bersama nantinya. Nah, ikatan yang terjadi itu contohnya di molekul N2. Nah, oke. Hal yang pertama adalah konfigurasi elektron dulu. Si N punya nomor atom 7. Kalau kita konfigurasi elektronkan, maka kita dapat elektron valensinya 5. Karena ini dijumlahin ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka kalau kita buat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia 5. Ingat, kalau dia mau stabil, dia harus menuju oktet. Kalau oktet, berarti dia harus 8. Maka dia butuh 3 elektron lagi. Coba, 3 elektron. Si N butuh 3 elektron juga. Si N yang kedua butuh 3 elektron, karena dia molekulnya N2 kan. Berarti, kalau secara logika, ada N tambah N. Terus mereka berdua nih kompromi nih, diskusi. Kamu butuh 3 kan? Kamu butuh 3, aku juga butuh 3. Nah, gimana kalau kita pakai bersama elektronnya? Nah, makanya karena dia memakai bersama 3 pasang elektron itu, maka dia terbentuk N-nya jadinya ada 3 pasang. Jadi sebenarnya kalau struktur Lewis itu nggak boleh silang ya, dia harus titik, harus dot bentuknya. Maka ini harus dot. Dot. Makanya misalkan nanti kalau misalnya untuk menggambar simbol Lewis, kalau bisa ada 3 warna ya. Jadi merah, biru, sama hitam. Jadi biar membedakan. Jadi nggak boleh tanda silang ya, harus tanda dot. Karena dia dot Lewis itu, simbol dot. Nah, sehingga nanti si dot ini, nah ini Miss buat ya. Si yang merah, ini Miss buat gini aja. Nah, si yang merah itu punya N yang di sebelah kiri. Yang hitam itu ada N di sebelah kanan. Makanya karena dia pakai elektron bareng-bareng 3, ya udah kita pakai bersama aja sehingga kita membentuk ikatan rangkap 3 nantinya. Oke, ini keterangannya ya. Atom N itu punya 5 elektron valensi ya, tadi sudah kita jelaskan. Nah, maka agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil, tiap-tiap atom itu dia harus tambahan elektron sebanyak 3. Nah, ingat ya tadi ya, Bin sudah bilang 3. Nah, karena kedua atom sama-sama butuh 3 elektron, sehingga ya udah kita gunakan aja 3 pasang elektronnya itu. Dipakai sehingga akan membentuk 3 pasang elektron, sehingga akan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi, maka kita bisa lihat, ini kan Miss gambarkan seperti ini ya. Miss gambar ulang. H, ini ada H, ini ada H, ini ada ini. Nah, kalau kita gambarkan ulang, ini si N, dia akan membentuk 8 elektron, atau dia akan membentuk oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si H, dia akan membentuk 2. Oke, itulah dia ya, makanya dia stabil nantinya. Oke, yang tengah-tengah harus 8 atau dia 2. 8 atau 2. Next, coba kita lihat yang ikatan rangkap 2. Si O, katanya ya. Si O itu, oke, ini spot di sini. Si O itu punya 6 katanya. Dan O yang satu lagi juga punya 6. Sehingga ini berjumlah 8 untuk O yang pertama, dan yang kedua dia akan terus berjumlah 8 juga. Makanya dia akan membentuk yang oktet nantinya. Sedangkan untuk yang 3, maka N dia akan membentuk 3 di sini ya. Terus dia punya 2 yang bebas. Sini juga dia punya 3 dan dia punya 2 yang bebas. Maka ini 8 dan ini pun 8. Nah, itu. Jadi dia akan membentuk oktet atau duplet. Biasanya yang duplet itu hanya H ya. Yang H itu dia duplet biasanya. Dan harus duplet, nggak bisa dia oktet. Dia harus duplet ya. Jadi yang lain itu bisa oktet. Oke. Ini tadi kita gambarkan, tadi sudah ada penggambarannya ya. Yang sebelumnya itu sama. Nah, ini dilihat kalau H itu 1, ini kayaknya ada di pertemuan sebelumnya ya, yang struktur Lewis. Kita lihat kalau misalnya ada golongan 1, udah pasti 1, golongan 2A udah pasti 2, 3 sampai 8. Dia pasti punya elektron valensinya 8. Oke, ini H2O2, yang manakah gambar strukturnya? Maka kalau misalnya kita ikuti langkah yang sebelumnya, nah, bentuknya akan seperti ini. Karena si H itu punya elektron valensi berapa? 1, maka 1s2.
CO dia punya 8 ya, maka 1S2, 2S2, 2P4. Maka ini 6 elektron valensinya dan ini ada 2. Maka si H ini 1. Nah, maka si H itu punya 1 dan CO dia punya 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, maka pas ya si H ini yang kecil ini punya si H akan dipakai bersama dengan si O sehingga akan membentuk seperti ini nanti gambarnya. H O H. Nah, itu dia. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kita sepakat ya bahwa si H itu letaknya harus di paling ujung. H letaknya harus di paling ujung karena dia hanya punya 1 elektron valensi. Makanya letaknya dia harus di paling ujung. Nah, maka si O-nya yang harus bergandengan dengan si H sehingga bentuknya seperti ini. Nanti akan kita bahas selanjutnya di Google Meet ya kalau misalnya kalian belum paham. Oke, nah ada penyimpangan kaidah oktet. Maksudnya penyimpangan gimana, Miss? Jadi penyimpangan itu nanti nilai yang tengah-tengah atau nilainya itu nggak menuju oktet, Miss, nggak 8. Nah, coba kita lihat. Yang C, dia punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya punya 6. Sedangkan oksigennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigennya 8. Nah, ini adalah penyimpangannya ya. Harusnya kan dia 8. Tapi dengan dia 6, dia sudah stabil. Jadi beberapa senyawa nanti akan seperti itu. Contoh lainnya adalah BF3. Nah, kalau B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B juga hanya punya 6. B-nya 6. F-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F-nya ada 8. Kalau F-nya udah bentuk oktet nih, Miss, ya udah nggak apa-apa. Sedangkan yang B-nya hanya 6. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ada beberapa senyawa yang memang dia ada terjadi penyimpangan ya, tidak mencapai 8. Bahkan ada senyawa juga nanti yang elektronnya itu 10 bahkan, nggak 6, bahkan 10. Dan itu nggak apa-apa, itu masih dianggap stabil. Nanti kita akan bahas lagi ya, kita akan cari mana ya senyawa yang punya penyimpangan selain si selain si CO dan juga si BF3. Oke, nah jadi itu ya materi untuk ikatan kovalen. Semangat belajarnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pas pertemuannya langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.